Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus tampaknya mengatakan bahwa Allah Bapa akan mengabulkan apapun yang kita minta kepadanya. Sungguh satu hal yang luar biasa bagi kita. Dalam kehancuran kita sebagai manusia, kita mungkin tergoda untuk menganggap nama Yesus sebagai pesona magis. Namun kita tahu dari pengalaman bahwa doa-doa kita kadang tidak terjawab. Apa yang kita minta kelihatannya baik, pertobatan seorang teman, kembalinya seorang anak kepada iman, kesembuhan bagi orang yang sakit parah, kedamaian dalam komunitas kita. Dan jika tidak ada yang terjadi atau tidak terkabulkan, kita tergoda untuk percaya bahwa doa-doa kita tidak ada gunanya. Di sisi lain kita tahu bahwa Yesus selalu mengatakan kebenaran, bahwa Dia mengasihi kita dengan berlimpah, sehingga kita harus sampai pada kesimpulan bahwa ada makna yang lebih dalam dari janjinya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Saudara-saudari, kita berdoa dalam nama Yesus ketika kita mengakui kehancuran diri kita dan ketidaklayakan kita untuk menerima anugerah apapun dari Tuhan. Ketika kita memiliki iman seperti anak kecil, ketika kita menyadari bahwa tanpa Kristus kita tidak ada apa-apanya. Yesus memberikan kita blueprint untuk semua doa ketika Dia mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Dalam setiap doa, kita harus memulai dengan menghormati Allah sebagai Tuhan dan Bapa. Kita harus meminta agar kerajaan-Nya datang kepada kita di bumi ini, dan agar kita mengikuti kehendak-Nya, sama seperti di dalam kerajaan surga. Kemudian kita memohon kepadanya untuk memberikan kepada kita apa yang kita perlukan untuk hari ini. Kita harus meminta perlindungan dari kejahatan dan pencobaan, dan kasih karunia untuk mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Ketika kita berdoa seperti yang diajarkan kepada kita, kita berdoa di dalam namanya. Saudara-saudari, Yesus berkata bahwa Bapa mengasihi kita. Bapa juga mengasihi bahwa kita percaya kepada Yesus. Ketika kita berdoa kepada Bapa dari tempat iman dan kerendahan hati, kita dapat melihat dengan lebih jelas realitas rohani kita. Kita dapat menerima bahwa permintaan kita mungkin sebenarnya bukan untuk kebaikan kita atau kebaikan orang-orang yang kita doakan. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Bahwa apa yang tidak dapat kita tanggung sebenarnya adalah bagian dari rencana Tuhan. Bahwa Tuhan dapat menggunakan kehancuran, duka cita, dan rasa sakit kita untuk mewujudkan kebaikannya, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Ketika Ayub benar-benar hancur, harta bendanya dicuri atau dihancurkan, dan anak-anaknya meninggal, dia tetap memuji nama Tuhan. Saudara-saudari, orang yang rendah hati dan jujur dalam perjanjian lama ini tidak pernah mengenal Mesias. Namun dia adalah contoh yang cemerlang tentang apa artinya berdoa dalam namanya. Mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Bahwa iman kita dalam kebaikannya yang berdaulat tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun. Seperti Ayub, kita berseru dalam penderitaan. Kita tidak membawa apa-apa pada waktu lahir, dan tidak membawa apa-apa pada waktu mati.
Hanya Tuhan yang memberi dan menerima. Pujilah nama Tuhan. Terlepas dari segalanya, Ayub tidak berbuat dosa atau menuduh Allah melakukan kesalahan. Kita harus memohon kepada Allah untuk membiarkan kita bersuka cita senantiasa dalam segala hal, dan berdoa dengan ucapan syukur dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Sikap ini melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Saudara-saudari, berdoa dalam namanya berarti memohon anugerah untuk memuji Allah dan mempercayai Allah dengan ketergantungan seperti anak kecil. Dengan demikian, kita dapat berdoa seperti yang Yesus lakukan di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Pada akhirnya, inilah cara kita berdoa di dalam namanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat rasa